10 penjelajah berani yang mengubah dunia abad pertengahan. Biarawan Julian. Sekitar tahun 895 M, bangsa Hongaria menyerbu Eropa Timur, menaklukkan seluruh wilayah Eropa dan menetap dengan kuat di cekungan Carpathian. Meskipun begitu, mereka selalu merindukan tanah kelahiran mereka yang terletak jauh di seberang pegunungan. Secara khusus, mereka berduka atas kelompok Hongaria yang terpisah dari mereka akibat serangan Pecenek dan tertinggal sebelum migrasi besar-besaran ke Eropa. Pada tahun 1235, Raja Bela dari Hongaria memerintahkan 4 biarawan Dominika untuk melakukan perjalanan ke timur guna mencari orang-orang Hongaria yang hilang dan tanah air mereka yang telah terlupakan. Dari keempat penjelajah tersebut, hanya seorang biarawan bernama Julian yang selamat dalam perjalanan panjang mereka. Ia mencatat bahwa mereka memulai pencarian mereka di sekitar Crimea, kemudian melintasi Kaukasus dengan berjalan kaki sebelum akhirnya mencapai Sungai Volga. Menurut Julian, ia menemukan kelompok Hongaria Timur yang tinggal di wilayah yang ia sebut makna Hongaria, Hongaria Raya. Namun, saat itu Julian menyadari adanya ancaman besar yang sedang mengintai. Bangsa Mongol sedang menyerang Rusia, dan Julian sangat khawatir bahwa pasukan baru yang tak terkalahkan ini akan segera menuju ke Hongaria. Dengan segera, ia kembali ke Eropa untuk memberikan peringatan pertama yang terperinci tentang kedatangan bangsa Mongol, sementara orang-orang Hongaria Timur akhirnya lenyap lagi dari catatan sejarah. Gunbjorn Ulfsson sudah dikenal luas bahwa Erik si Merah adalah Viking pertama yang berlayar ke Greenland dan menetap di sana. Namun, sebenarnya Erik bukanlah penemu Greenland. Kehormatan tersebut diberikan kepada kerabatnya, Gunbjorn Ulfsson, yang pertama kali melaporkan adanya tanah di sebelah barat Islandia pada awal abad ke-10. Menurut cerita-cerita tersebut, Gunbjorn sedang berlayar menuju Islandia ketika ia diterpa badai. Ia melaporkan melihat beberapa pulau karang, pulau kecil yang tak dapat dihuni, muncul dari laut di arah barat, dan ia menyimpulkan bahwa daratan yang lebih besar pasti berada di balik pulau-pulau tersebut. Namun, para sejarawan modern berpendapat bahwa sebenarnya Gunbjorn melihat fenomena Hillinger, sebuah fatamorgana terkenal yang disebabkan oleh efek saluran optik di perairan lepas pantai Greenland. Namun, Gunbjorn benar dalam perkirakan bahwa ada sebuah pulau besar yang tersembunyi di balik apa yang ia lihat. Tanah baru ini akhirnya dihuni oleh Erik si Merah, dan digunakan oleh putranya, Leif, sebagai titik awal untuk pelayarannya yang terkenal menuju Amerika. Raban Barsauma, dijuluki sebagai Marco Polo dari Timur, Raban Barsauma lahir di Tiongkok pada tahun 1220 Masehi, di dekat lokasi Beijing modern. Setelah menjadi seorang biarawan Kristen Nestorian yang dikenal atas pengabdiannya yang tulus, ia memutuskan untuk melakukan ziarah ke Yerusalem. Perjalanan ini memerlukan berjalan kaki melintasi daratan Asia. Meskipun ia berhasil mencapai Baghdad, perang yang berlangsung di Tanah Suci menghalanginya untuk melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Setelah beberapa tahun tinggal di biara Armenia, penguasa Mongol di Iran meminta Raban untuk menjalankan misi diplomatik ke Eropa. Biarawan yang berani itu disambut dengan penuh hormat di Konstantinopel dan berhasil keluar dari situasi sulit di Roma, di mana beberapa kardinal mencurigainya sebagai seorang bidah. Ia kemudian tinggal bersama Raja Philip dari Prancis dan berhasil mencapai Samudra Atlantik dekat Bordeaux, di mana ia bertemu dengan Raja Edward Longshanks dari Inggris. Setelah meraih kemenangan dan kembali ke Persia, Raban memilih untuk pensiun dan mendirikan sebuah biara di Azerbaijan. Ia dengan teliti mencatat pengalamannya dalam sebuah jurnal perjalanan, yang memberikan perspektif unik dari orang luar mengenai Eropa pada masa abad pertengahan kepada para sejarawan kontemporer. William dari Rubrak. Setelah invasi pertama bangsa Mongol ke Eropa, negara-negara Eropa mengirimkan beberapa duta besar dalam perjalanan panjang menuju Istana Han Agung. Salah satu yang paling memberikan wawasan adalah biarawan William dari Rubrak,
yang sejatinya bukan duta besar dan lebih banyak berakhir di Mongolia karena kebetulan. Pada Perang Salib ke-7, William meminta izin dari Raja Louis ke-11 dari Prancis untuk melakukan perjalanan dari Palestina ke Rusia modern, dengan tujuan untuk membantu orang-orang Kristen yang telah diperbudak oleh bangsa Mongol setelah serangan mereka ke Hongaria 10 tahun lalu. Namun, setibanya di Rusia, bangsa Mongol salah paham mengenai tujuannya dan menganggapnya sebagai duta besar resmi. Akibatnya, mereka mengirimnya ke istana Mongke Khan di Mongolia. William tidak memiliki pilihan untuk menolak dan akhirnya terbawa ke Karakorum, di mana ia berbicara dengan Mongke dan ikut serta dalam sebuah debat formal antara penganut Kristen, Muslim, dan Buddha. Semua peserta akhirnya kehilangan kesadaran karena mabuk berat sebelum Mongke sempat memutuskan siapa pemenangnya. Ia kembali ke Prancis sekitar tahun 1255, di mana ia menulis kisah perjalanannya yang rinci dan seringkali menggelikan, termasuk salah satu yang paling mengesankan, yaitu diskusi panjang tentang agama dengan beberapa penganut Buddha yang tiba-tiba terhenti karena penerjemah saya kelelahan dan membuat saya berhenti berbicara. Di antara pencapaiannya yang lain, ia memberitahukan Eropa abad pertengahan tentang eksistensi agama Buddha dan meyakinkan para pembuat peta bahwa Laut Kaspia adalah sebuah danau terkurung daratan. Afanasi Nikitin. Afanasi Nikitin adalah seorang pedagang asal Tver yang dianggap sebagai salah satu penjelajah Rusia paling hebat pada periode abad pertengahan. Pada tahun 1466, ia memulai ekspedisi perdagangan menuju Kaukasus, tetapi di Volga, ia diserang dan dirampok. Kehilangan sebagian besar kekayaannya, Nikitin memutuskan untuk mencari peluang lain dan melanjutkan perjalanannya melalui Persia hingga Hormuz, tempat ia menaiki kapal menuju India. Nikitin tiba di India pada tahun 1469, sebuah negara yang saat itu hampir tidak dikenal di Rusia. Ia menyesuaikan diri dengan baik dan mengunjungi berbagai tempat di wilayah Dekkan. Nikitin merasa lebih nyaman dengan umat Hindu setempat daripada dengan para penguasa Muslim yang terus berusaha membujuknya untuk pindah agama. Ia menulis deskripsi mendalam tentang kuil-kuil dan praktik keagamaan lokal serta melakukan perjalanan ke Kalikut dan Sri Lanka, di mana ia menggambarkan puncak Adam yang terkenal sebagai tempat suci bagi umat Hindu, Buddha, Kristen, dan Muslim. Pada tahun 1472, karena merasa rindu kampung halaman, Nikitin memutuskan untuk kembali ke Tver. Dalam perjalanan pulang, ia singgah di Ethiopia dan Oman. Sayangnya, ia meninggal di Smolensk, Rusia, yang letaknya tidak jauh dari Tver yang sangat ia cintai. Lida dan Chen Cheng. Lida dan Chen Cheng adalah dua kasim Tiongkok yang melakukan perjalanan berbahaya melintasi Asia Tengah pada tahun 1410-an. Lida, seorang pengembara berpengalaman yang telah melakukan dua perjalanan ke pusat Asia, tidak meninggalkan catatan tertulis tentang ekspedisi mereka, sehingga hampir terlupakan. Sebaliknya, Chen Cheng menulis catatan harian yang rinci, yang memberinya lebih banyak pengakuan, meskipun ia selalu berada di bawah Lida. Pada tahun 1414, kedua kasim tersebut memulai misi diplomatik mereka atas perintah Kaisar Yongle. Perjalanan mereka melintasi padang pasir memakan waktu 50 hari, diikuti dengan menempuh medan tandus di depresi terendah kedua di dunia, serta mendaki pegunungan Tian Shan. Mereka juga mengarungi rawa-rawa garam dan kehilangan sebagian besar kuda saat menyeberangi Sungai Sir. Setelah 269 hari, mereka berhasil mencapai Herat, menyerahkan hadiah kepada Sultan, dan kembali ke rumah. Menariknya, Lida mengulangi perjalanan ini dua kali lagi dan selalu berhasil melaluinya tanpa cedera. Odorik dari Pordenone. Pada akhir abad ke-13, biarawan Fransiskan mulai berusaha keras untuk mendirikan kehadiran mereka di Asia Timur. Mereka mengirim misionaris seperti John dari Montecorvino, yang menjadi uskup Katolik pertama di Peking, Beijing, dan Giovanni de Marignoli, yang melakukan perjalanan panjang melalui Tiongkok dan India.
Salah satu yang mungkin melakukan perjalanan terbanyak adalah Odoric dari Pordenone, seorang Fransiskan berdarah Ceko yang berangkat ke timur sekitar tahun 1316. Setelah menghabiskan beberapa waktu di Persia, Odoric melanjutkan perjalanannya dengan berkhotbah di seluruh India sebelum berlayar menuju wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, mengunjungi Jawa, Sumatera, dan kemungkinan Kalimantan. Sesampainya di Tiongkok, ia menetap di Beijing, namun tetap melanjutkan perjalanan ke berbagai tempat selama 3 tahun berikutnya, dengan kesan mendalam terhadap Hangzhou. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang melalui Lhasa, Tibet. Setelah kembali ke Italia, ia mendiktekan biografinya dari ranjang sakit, yang mungkin menjelaskan mengapa kisah hidupnya tiba-tiba berakhir setelah Tibet. Ia meninggal di Udine pada tahun 1331. Memoarnya menjadi sangat berpengaruh, tetapi tidak sesuai harapannya. Seorang peretas tak dikenal menulis ulang biografi tersebut, menambahkan berbagai kejadian menggelikan dan binatang buas yang fantastis, lalu menerbitkannya sebagai The Travels of Sir John Mandeville, yang kemudian menjadi buku terlaris di abad pertengahan. Nadod dan Gardar. Berdasarkan kisah dari Ari the Wise, Nadod, seorang pemukim dari Kepulauan Faroe, adalah orang Viking pertama yang menemukan Islandia. Setelah terdampar oleh badai, ia menamai tempat tersebut Snowland. Penemuan tak terduga ini kemudian diikuti oleh Gardar Seversen, seorang Swedia yang mengeksplorasi pesisir pulau dan menghabiskan musim dingin di sana sebelum kembali ke Skandinavia. Gardar memberikan pujian tinggi terhadap tanah baru ini. Berkat keberanian Gardar dan ketangguhan Nadod dalam menghadapi badai, para Viking segera menetap di Islandia, dan keturunan mereka bertahan hingga saat ini. Anehnya, kisah-kisah tersebut mengindikasikan bahwa Nadod dan Gardar bukanlah orang Eropa pertama yang sampai di Islandia. Menurut Ari, terdapat pendeta Skotlandia atau Irlandia yang dikenal sebagai Papar yang sudah tinggal sebagai pertapa di Islandia saat bangsa Norse tiba. Namun, mereka segera meninggalkan pulau tersebut karena mereka tidak ingin berbagi tanah dengan orang-orang kafir, dan mereka meninggalkan buku-buku Irlandia. Tentu saja, Ari menulis tentang hal ini 250 tahun kemudian, dan bukti yang mendukung keberadaan Papar sangat sedikit. Jadi gunakanlah penilaian Anda sendiri dalam hal ini. Benyamin dari Tudela. Informasi tentang Benyamin dari Tudela sangat terbatas karena catatan perjalanannya adalah satu-satunya sumber yang menceritakan kehidupannya. Ia adalah seorang Yahudi yang memulai perjalanannya dari Tudela, Spanyol, sekitar tahun 1160 dan dengan teliti mencatat perjalanannya. Setelah melintasi Barcelona dan Prancis Selatan, ia tinggal beberapa waktu di Roma sebelum melanjutkan perjalanannya ke selatan melalui Yunani dan menuju Konstantinopel. Dari Konstantinopel, Benyamin dari Tudela naik kapal menuju Tanah Suci, berlayar melalui Palestina dan Suriah menuju Baghdad dan Persia. Selanjutnya, tulisannya menggambarkan Sri Lanka dan Cina dengan deskripsi yang semakin fantastis. Namun, sebagian besar sejarawan percaya bahwa ia tidak berhasil mencapai lebih jauh dari Teluk Persia. Kontribusi utama Benyamin bagi para sejarawan terletak pada perhatiannya terhadap komunitas Yahudi yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Informasi ini sering kali diabaikan oleh para pelancong berikutnya. Catatan perjalanannya tetap menjadi dokumentasi terbaik tentang dunia abad pertengahan yang tersembunyi. Ibnu Battuta tidak mungkin membahas para penjelajah abad pertengahan tanpa menyebut Ibnu Battuta, yang dianggap sebagai penjelajah terhebat di masanya dan mungkin sepanjang sejarah. Sementara banyak penjelajah abad pertengahan melakukan perjalanan untuk berdagang, berdiplomasi, atau alasan keagamaan, Ibnu Battuta memiliki kecintaan sejati terhadap bepergian. Ia adalah seorang wisatawan alami. Sebagai hasilnya, diduga kuat bahwa ia menempuh jarak lebih jauh daripada siapapun sebelum ditemukannya mesin uap. Ibnu Battuta lahir dari keluarga kaya di Maroko dan dikirim untuk berziarah ke Mekah pada usia muda. Perjalanan ini dimaksudkan untuk mempersiapkannya berkarir sebagai hakim Islam,
tetapi justru membangkitkan hasratnya untuk menjelajah. Alih-alih kembali ke kampung halaman, ia melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah dan kemudian berlayar menyusuri pantai Afrika Timur hingga mencapai wilayah yang kini dikenal sebagai Tanzania. Setelah kehabisan dana, Ibnu Battuta memutuskan untuk menuju Delhi, karena mendengar bahwa Sultan di sana sangat dermawan. Dalam perjalanannya, ia biasanya melewati Turki, Crimea, Konstantinopel, dan Sungai Volga di wilayah yang kini dikenal sebagai Rusia. Setelah itu, ia mencapai Afghanistan dan menyeberangi Hindukush hingga tiba di India, di mana Sang Sultan memberinya banyak hadiah dan mengirimnya dalam misi diplomatik ke Cina. Sayangnya, ia mengalami perampokan, terseret dalam perang, dan akhirnya terdampar dalam urutan tersebut yang menyebabkan hilangnya semua hadiah yang seharusnya diserahkan kepada istana Tiongkok. Karena takut untuk kembali ke Delhi, ia menghabiskan beberapa tahun bersembunyi di Maladewa. Setelah itu, ia mengunjungi Sri Lanka, Benggala, dan Sumatera, sebelum akhirnya tiba di Tiongkok sekitar tahun 1345. 2 tahun setelah kembali ke Timur Tengah, ia menemukan bahwa